Halo, selamat datang. Selamat menikmati konten ini. Jangan lupa berlangganan dan aktifkan notifikasi. Gareth Morrison selalu berpikir ia mengenal istrinya dengan baik. 5 tahun pernikahan, makan malam bersama yang tak terhitung jumlahnya, obrolan larut malam tentang masa depan, rencana yang ditulis di atas serbet di restoran murah saat mereka masih sepasang kekasih muda di Denver. Ia berusia 38 tahun, bekerja sebagai insinyur sipil untuk sebuah firma konstruksi terkemuka, dan telah membangun hidupnya dengan ketelitian yang sama seperti saat ia merancang struktur beton dan baja. Sloan, istrinya yang berusia 34 tahun, adalah seorang desainer interior dengan portofolio yang terus berkembang dan energi yang selalu ia kagumi. Sloan membawa warna ke dalam hidupnya yang metodis. Setidaknya, begitulah Gareth memandang pernikahan mereka. Perjalanan ke Panama adalah sebuah janji lama. Sejak mereka bertunangan, Gareth telah bersumpah untuk suatu hari nanti membawanya melihat pantai yang jernih dan keindahan tropis negara itu. Sloan selalu berbicara tentang Panama dengan binar di matanya, yang membuat Gareth ingin memindahkan gunung untuk mewujudkannya. Ketika akhirnya waktu liburan, tabungan, dan niat mereka selaras, mereka memesan perjalanan selama 2 minggu penuh. Tidak ada anak yang harus dititipkan pada kakek nenek. Tidak ada tanggung jawab yang tidak bisa menunggu. Hanya mereka berdua merayakan 5 tahun kebersamaan di surga yang jauh. Penerbangan dari Denver ke Panama City memang panjang, tetapi semangat Sloan membuatnya terasa lebih ringan. Ia membolak-balik majalah perjalanan, menunjuk foto-foto pantai, berbicara tentang snorkeling dan hutan hujan. Gareth tersenyum, puas karena akhirnya bisa menepati janji itu. Hotel yang mereka pilih berada di area turis dengan pemandangan laut dan akses mudah ke tempat-tempat wisata utama. Saat check-in, manajer menyebutkan tentang pemandu lokal yang bisa disewa. Sloan langsung tertarik. Begitulah cara mereka bertemu Rafael. Pemandu itu muncul di lobi hotel keesokan paginya, tepat pukul 8. Gareth mengamatinya dengan mata terlatih seorang yang biasa mengevaluasi struktur. Rafael berusia 29, mungkin 30 tahun. Kulitnya kecoklatan karena matahari, rambutnya gelap, dengan senyum ramah yang memperlihatkan gigi putih sempurna. Ia mengenakan kemeja yang pas di badan, menonjolkan otot yang terbentuk dari bertahun-tahun berenang dan menjelajahi jalur pendakian. Ia berbicara bahasa Inggris dengan aksen yang kental, namun menawan. Gareth memperhatikan bagaimana Sloan tersenyum saat menyapanya, bagaimana tatapannya tertahan sepersekian detik lebih lama di wajah sang pemandu. Ia menepisnya sebagai paranoia. Istrinya memang ramah pada semua orang. Tur pertama mereka adalah ke sebuah pulau pribadi. Rafael menjelaskan bahwa hanya sedikit turis yang tahu tentang tempat itu. Pulau itu hanya bisa dicapai dengan perahu kecil yang ia kemudikan sendiri. Perjalanan memakan waktu 40 menit, angin asin menerpa wajah mereka, matahari sudah terasa menyengat pada pukul 9 pagi. Ketika mereka tiba, Gareth mengerti mengapa Rafael menyebutnya surga. Pantai itu adalah hamparan pasir putih yang dikelilingi oleh vegetasi lebat, dengan air yang begitu jernih hingga ikan berwarna-warni terlihat berenang beberapa meter di bawahnya. Tidak ada orang lain di sekitar. Kesunyian hanya dipecah oleh deburan ombak lembut dan nyanyian burung tak terlihat dari dalam hutan. Rafael menambatkan perahu dan membantu mereka turun. Sloan tampak berseri-seri, berputar-putar di atas pasir dengan tangan terentang, tertawa seperti anak kecil. Gareth mengambil beberapa fotonya dengan ponsel, mengabadikan kebahagiaan yang ia yakini telah ia berikan padanya. Lalu, tanpa peringatan, Sloan mulai melepas pakaiannya. Pertama penutup pakaian renangnya, lalu atasan bikininya, kemudian bagian bawahnya. Dalam hitungan detik, ia benar-benar telanjang, berlari menuju lautan dengan kebebasan yang belum pernah Gareth lihat selama 5 tahun pernikahan mereka. Gareth membeku. Matanya secara otomatis beralih ke Rafael, yang menyaksikan adegan itu dengan ekspresi yang tidak bisa dibaca oleh Gareth. Pemandu itu dengan cepat membuang muka, tetapi tidak cukup cepat. Gareth merasakan wajahnya memanas karena campuran rasa malu, bingung,
dan sesuatu yang lebih kelam yang tidak ingin ia sebutkan. Sloan berenang jauh ke tengah, sama sekali tidak menyadari ketidaknyamanan yang telah ia ciptakan. Atau mungkin, tidak begitu tidak sadar. Sisa hari itu terasa tegang bagi Garrett, meskipun Sloan tampak tidak menyadarinya. Ia berenang, berjemur telanjang selama beberapa menit sebelum akhirnya mengenakan pakaiannya kembali dan mengobrol dengan antusias bersama Rafael tentang kehidupan di Panama. Garrett hanya menjawab dengan 1-2 kata. Pikirannya terus memutar ulang adegan tadi. Siapa wanita itu? Di mana Sloan yang ia kenal? Malam itu di kamar hotel, Garrett tidak bisa menahannya lagi. Begitu pintu tertutup, ia berbalik menghadap Sloan. Rahangnya mengeras. Apa-apaan tadi itu, Sloan? Sloan sedang melepas anting-antingnya di depan cermin dan menatapnya melalui pantulan dengan ekspresi yang benar-benar terkejut. Apa-apaan apanya? Kau tahu persis apa yang kumaksud. Kau melepas semua pakaianmu di depan seorang pria yang baru kita temui. Sloan tertawa, tawa ringan dan tanpa beban yang menusuk Garrett begitu dalam. Astaga, Garrett. Kita berada di pantai terpencil di Panama. Hanya ada Rafael, dan dia mungkin sudah sering melihat turis melakukan hal itu. Kamu harus lebih santai. Santai? Kamu telanjang bulat di depan pria lain dan aku harus santai? Ia berbalik menghadap Garrett secara langsung, masih dengan senyum yang kini terasa seperti ejekan. Kita di surga, Garrett. Kita harus menikmatinya. Hidup untuk saat ini. Kamu selalu begitu terkendali, begitu khawatir dengan apa yang dipikirkan orang lain. Sekali saja dalam hidupmu, tidak bisakah kita bebas? Garrett membuka mulut untuk menjawab, tetapi kata-kata itu mati di tenggorokannya. Sloan sudah kembali menghadap cermin. Percakapan itu sudah selesai dalam benaknya. Garrett berdiri di sana, merasa seperti orang asing dalam pernikahannya sendiri. Malam berikutnya, mereka makan malam di sebuah restoran yang direkomendasikan oleh hotel. Menunya penuh dengan hidangan laut segar, dan Garrett mencoba untuk masuk ke dalam semangat liburan yang terus didengungkan Sloan, memesan seporsi besar tiram. Rasanya lezat, asin, segar, dengan sedikit perasan lemon. Ia makan hampir selusin sementara Sloan menikmati ceviche. Mereka berbicara tentang rencana untuk beberapa hari ke depan, dan untuk beberapa saat, Garrett hampir melupakan ketidaknyamanan dari hari sebelumnya. Lupa itu hanya berlangsung hingga pukul 3 pagi, ketika ia terbangun dengan perut yang bergejolak. Ia bergegas ke kamar mandi, dan menghabiskan beberapa jam berikutnya bergantian antara muntah hebat dan diare yang membuatnya lemah dan pusing. Keracunan makanan. Mungkin karena tiram itu. Sloan terbangun karena suara itu dan muncul di ambang pintu kamar mandi, wajahnya cemas. Garrett, kamu kelihatan parah sekali. Perlu dokter? Ia menggelengkan kepala, tidak mampu berbicara tanpa gelombang mual berikutnya. Ia menghabiskan sepanjang malam di kamar mandi yang dingin, berkeringat dan menggigil, mengutuk tiram dan keputusannya sendiri untuk memakannya. Ketika matahari terbit, Garrett terbaring di tempat tidur, pucat dan kelelahan. Demamnya sudah turun, tetapi rasa mual masih tersisa seperti pengingat yang kejam. Sloan berpakaian dan duduk di tepi tempat tidur. Kamu perlu istirahat. Aku akan keluar membeli air dan mungkin beberapa obat. Ada apotek di dekat hotel. Garrett menggumamkan persetujuan, nyaris tidak bisa membuka matanya. Ia mendengar pintu tertutup dan terlelap dalam tidur yang gelisah, dipenuhi mimpi aneh di mana ia mengejar Sloan, melintasi pantai tak berujung tetapi tidak pernah bisa menangkapnya. Ia terbangun di sore hari dengan mulut kering dan otot yang pegal. Kamar itu kosong. Ia melihat jam di samping tempat tidur, hampir pukul 2 siang. Sloan pergi pukul 8 pagi. 6 jam untuk membeli air dan obat? Ia duduk dengan susah payah dan meraih ponselnya. Tidak ada pesan darinya. Ia mengirim pesan menanyakan di mana dia. Balasannya datang 20 menit kemudian. Menjelajahi kota tua. Sebentar lagi kembali. Bagaimana perasaanmu? Garrett menjawab bahwa ia sudah membaik dan berbaring kembali.
Sloan kembali sekitar pukul 5 sore, membawa tas berisi air kemasan, biskuit, dan obat mabuk perjalanan yang ia beli di apotek. Wajahnya memerah karena matahari, dan ada binar di matanya yang Garrett anggap sebagai efek dari jalan-jalan. Ia merawat Garrett dengan lembut, membuatkan teh, memastikan ia makan sesuatu yang ringan. Garrett ingin bertanya apa yang Sloan lakukan selama 6 jam itu, tetapi rasa lelah mengalahkannya, dan ia tertidur lagi. Pada hari ketiga, masih lemah tetapi sudah jauh lebih baik, Garrett bersikeras untuk meninggalkan hotel. Mereka mengunjungi pantai-pantai terdekat, kali ini tanpa pemandu. Sloan bersikap mesra dan perhatian, menggandeng tangannya saat mereka berjalan di sepanjang pasir, mengambil foto mereka berdua, tertawa mendengar leluconnya yang lemah. Garrett mulai rileks. Mungkin ia telah bereaksi berlebihan terhadap insiden di pulau itu. Mungkin Sloan benar. Ia terlalu terkendali. Bagaimanapun, mereka sedang berlibur, dan Sloan ada di sana bersamanya, hadir dan penuh kasih. Hari-hari berikutnya berlalu dalam rutinitas wisata yang menyenangkan. Mereka mengunjungi terusan Panama, menjelajahi kota tua, mencoba hidangan lokal. Garrett dengan taat menghindari makanan laut. Mereka tidak bertemu Rafael lagi, yang diam-diam membuatnya lega. Kenangan hari pertama itu mulai memudar, digantikan oleh momen-momen yang benar-benar bahagia bersama istrinya. Pada hari terakhir perjalanan, saat mereka berkemas di kamar hotel, resepsionis menelepon untuk memberitahu bahwa ada seseorang yang menunggu Garrett di lobi. Ia bingung tetapi tetap turun. Ia menemukan Rafael sedang duduk di salah satu kursi santai, tampak tidak nyaman, tangannya bertaut di pangkuannya. "Rafael, ada masalah?" Pemandu itu berdiri dengan cepat, menghindari kontak mata langsung. "Tuan Morrison, saya perlu bicara dengan Anda. Secara pribadi, tolong." Garrett merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya, sebuah naluri yang tidak ingin ia akui. Ia setuju, dan keduanya berjalan keluar ke teras hotel, sebuah ruang terbuka dengan pemandangan laut. Rafael berhenti di dekat pagar, menatap cakrawala seolah mencari keberanian dari ombak di kejauhan. "Ada apa, Rafael?" Rafael menarik napas dalam-dalam dan akhirnya menatapnya. Matanya dipenuhi rasa bersalah. "Tuan Morrison, saya harus jujur pada Anda. Apa yang akan saya katakan akan menyakiti Anda, dan saya sungguh-sungguh minta maaf. Tapi hati nurani saya tidak membiarkan saya tinggal diam." Jantung Garrett berdebar kencang, setiap detaknya menggelegar di telinganya. "Katakan saja, pada hari Anda sakit, istri Anda datang mencari saya. Dia punya nomor saya dari tur pertama kita. Dia menelepon saya pagi itu dan meminta saya untuk membawanya kembali ke pulau itu. Dia bilang, Anda sedang tidur dan dia ingin memanfaatkan hari itu sebaik-baiknya." Garrett tidak bisa bernapas. Tangannya mencengkeram pagar begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. "Lanjutkan." "Saya membawanya. Saya pikir itu hanya perjalanan wisata biasa. Tapi ketika kami sampai di sana," Rafael mengusap wajahnya, jelas tersiksa. "Tuan Morrison, istri Anda menggoda saya. Kami bersama di pantai itu. Secara intim, saya tahu saya tidak punya alasan. Seharusnya saya menolak, tapi dia sangat memaksa, dan saya lemah." Dunia Garrett runtuh di teras itu. Setiap kata dari Rafael adalah pukulan ke perut, lebih buruk dari keracunan makanan manapun. Ia membayangkan adegan itu tanpa bisa dicegah. Sloan dan Rafael di pantai surga itu, tempat yang sama di mana Sloan telah telanjang di depannya pada hari pertama. Sekarang semuanya masuk akal. Tes itu, jebakan itu. Sloan telah mengukur reaksinya, menguji batas. "Kenapa kau memberitahuku ini?" Suara Garrett keluar serak, hampir tidak bisa dikenali. "Karena Anda terlihat seperti orang baik. Karena saya tidak bisa hidup dengan rahasia ini. Karena Anda akan pergi hari ini, dan kebenaran harus diungkapkan. Anda berhak tahu siapa wanita yang Anda nikahi sebenarnya." Garrett terdiam selama beberapa menit, mencerna semuanya. Rafael tetap di sampingnya,
menghormati momen kehancuran itu. Terima kasih sudah memberitahuku. Kata-kata itu keluar secara otomatis, kosong dari emosi yang sebenarnya. Rafael mengangguk sedih dan berjalan pergi, meninggalkan Gareth sendirian dengan beban pengungkapan itu. Matahari Panama masih bersinar, ombak masih pecah di pantai, burung-burung masih bernyanyi. Dunia terus berputar sementara pernikahan Gareth Morrison hancur dalam keheningan. Ia kembali ke kamar dan menemukan Sloane sedang menyelesaikan kemasannya. Sloane tersenyum ketika melihatnya. "Siapa tadi?" "Bukan siapa-siapa. Ayo pergi. Taksi ke bandara tiba dalam 1 jam." Jika Sloane memperhatikan perubahan nada suaranya, ia tidak menunjukkannya, atau mungkin ia terlalu sibuk menyembunyikan rahasianya sendiri. Penerbangan kembali ke Denver adalah latihan menahan diri bagi Gareth. 16 jam duduk di sebelah wanita yang telah mengkhianatinya. Menghirup udara yang sama, berpura-pura semuanya normal. Sloane mencoba memulai percakapan beberapa kali. Ia mengomentari foto-foto yang mereka ambil, tempat-tempat yang mereka kunjungi, rencana untuk kembali suatu hari nanti. Gareth menjawab dengan 1-2 kata, matanya terpaku pada layar di depannya, atau jendela yang menunjukkan awan tak berujung. "Gareth, kamu baik-baik saja, kamu diam sekali." Lelah, penerbangan panjang. Sloane menerima penjelasan itu dan kembali menonton filmnya. Gareth memejamkan mata dan berpura-pura tidur, sementara pikirannya memutar ulang setiap momen perjalanan melalui sudut pandang yang baru. Senyum Sloane yang berlebihan pada Rafael, tindakan telanjang yang disengaja pada hari pertama, desakannya agar Gareth santai dan menikmati momen, ketidakhadirannya selama 6 jam saat ia terbaring sakit, semuanya kini terhubung, potongan-potongan teka-teki yang mengerikan. Ketika mereka mendarat di Denver, hari sudah malam. Mereka mengambil tas dalam diam, menemukan mobil di tempat parkir bandara, dan pulang tanpa bertukar lebih dari beberapa kata tentang lalu lintas. Sloane menguap, mengomentari jet lag. Gareth menyetir secara otomatis. Setiap blok jalan membawanya lebih dekat ke momen yang ia tahu tak terhindarkan. Mereka tiba di rumah sesaat sebelum tengah malam. Apartemen itu persis seperti saat mereka meninggalkannya. Bersih, teratur, menunggu kembalinya pasangan bahagia dari liburan surga mereka. Gareth menjatuhkan tas di tengah ruang tamu dan tidak bergerak untuk membongkarnya. Sloane meregangkan tubuh. "Aku lelah sekali. Aku akan mandi sebentar dan langsung tidur. Kamu ikut?" Duduk Sloane. Nada itu membuatnya membeku. Ada sesuatu di dalamnya yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Sebuah perhitungan yang dingin, sebuah ketegasan yang membelah udara seperti pisau. Ia berbalik perlahan dan menatap mata Gareth. Apa yang ia lihat di sana membuatnya menelan ludah dengan susah payah. "Ada apa?" "Duduk. Sekarang." Sloane menurut, merosot ke sofa sementara Gareth tetap berdiri, menjaga jarak fisik yang mencerminkan jurang emosional di antara mereka. "Rafael datang ke hotel hari ini sebelum kita pergi." Wajah Sloane langsung pucat pasi. Bibirnya terbuka, tetapi tidak ada suara yang keluar. Dia menceritakan semuanya, Sloane. Setiap detail. Bagaimana kau meneleponnya pada hari aku sakit. Bagaimana kau memintanya untuk membawamu kembali ke pulau itu. Bagaimana kalian berdua bersama di sana, di pantai yang sama tempat kau telanjang di depanku beberapa hari sebelumnya. Gareth, aku bisa jelaskan. Bisakah? Gareth memiringkan kepalanya, hampir penasaran. Aku benar-benar tertarik untuk mendengar penjelasan apa yang mungkin ada untuk ini. Tolong, cerahkan aku. Sloane membuka dan menutup mulutnya beberapa kali. Air mata mulai mengalir di wajahnya. Gareth mengamati tanpa bergerak, tanpa menawarkan penghiburan, tanpa menunjukkan rasa sakit yang membakarnya dari dalam. Itu adalah kesalahan yang mengerikan. Aku bahkan tidak tahu apa yang merasukiku. Tempat itu, kebebasan. Aku terbawa suasana. Kau terbawa suasana. Gareth mengulangi kata-kata itu perlahan, menikmati kepahitannya.
Pilihan kata yang menarik, seolah-olah kau adalah daun yang tertiup angin dan bukan seorang wanita dewasa yang membuat pilihan sadar. Garrett, tolong. Tolong apa, Sloane? Tolong maafkan aku? Tolong lupakan? Tolong berpura-pura kau tidak selingkuh saat aku sedang memuntahkan isi perutku di kamar mandi hotel? Ia sekarang terisak-isak. Wajahnya terbenam di tangannya. Garrett tetap diam, sebuah patung pengekangan diri. Kau merencanakan ini kan? Pertunjukan di hari pertama, telanjang di depannya, itu adalah undangan. Sebuah pratinjau dari apa yang akan kau lakukan. Kau ingin melihat apakah aku akan bereaksi, apakah aku akan melarangnya, sehingga kau bisa menyebutku terkendali dan membenarkan apa yang sudah kau putuskan untuk dilakukan. Tidak seperti itu, bukan? Lalu ceritakan padaku bagaimana sebenarnya. Karena dari sudut pandangku, kau mengatur setiap langkah, dan ketika kesempatan sempurna datang, saat aku tidak berdaya, kau berlari kepadanya tanpa ragu-ragu. Sloane mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata dan riasan yang luntur. Itu hanya sekali. Sekali saja. Dan aku menyesalinya begitu itu terjadi. Garrett, kau suamiku. Aku mencintaimu. Garrett tertawa, tawa kering tanpa humor. Cinta. Kau mengucapkan kata itu seolah-olah masih berarti sesuatu yang keluar dari mulutmu sekarang. Biar ku beritahu apa arti cinta bagiku, Sloane. Artinya saat kau sakit, aku merawatmu. Artinya saat kau rentan, aku melindungimu. Bukan berarti mengambil kesempatan pertama untuk selingkuh denganku dengan orang asing di pantai surga. Apa yang akan kau lakukan? Pertanyaan itu menggantung di antara mereka. Garrett membiarkannya selama beberapa detik sebelum menjawab. Hari Senin aku akan menyewa pengacara perceraian. Aku akan mencari tahu hukum Colorado tentang pembagian aset dalam kasus perselingkuhan. Aku akan mendokumentasikan semuanya, dan aku akan mengakhiri pernikahan ini sebersih dan secepat mungkin. Garrett, tidak. Tolong, kita bisa mencoba terapi pasangan. Kita bisa melewati ini. 5 tahun, Garrett. Jangan buang 5 tahun karena satu kesalahan. Ia melangkah ke arah Sloane untuk pertama kalinya sejak percakapan dimulai, membungkuk hingga wajah mereka sejajar. Kau yang membuang 5 tahun ini, Sloane. Bukan aku. Kau membuat pilihan itu di pantai itu. Sekarang kau akan hidup dengan konsekuensinya. Garrett menegakkan tubuh dan berjalan menuju kamar tidur. Di ambang pintu, ia berhenti tanpa berbalik. Aku akan tidur di sofa malam ini. Besok, salah satu dari kita harus mencari tempat tinggal lain. Aku sarankan itu adalah kau. Ia masuk ke kamar, mengambil bantal dan selimut, lalu kembali ke ruang tamu. Sloane masih di sofa, menangis dalam diam. Garrett mengabaikannya, menyiapkan tempatnya di sofa yang lebih kecil, dan berbaring telentang membelakangi Sloane. Garrett. Suaranya adalah bisikan yang patah. Selamat malam, Sloane. Ia menutup matanya, tahu bahwa tidur tidak akan datang. Tidak malam ini. Mungkin tidak untuk beberapa malam ke depan. Tetapi keputusan telah dibuat, sejelas air di Pulau Panama terkutuk itu. Pernikahan telah berakhir di pantai yang jauh itu, dan sekarang hanya masalah meresmikan apa yang telah dihancurkan oleh Sloane. Dalam bulan-bulan berikutnya, perceraian berjalan persis seperti yang direncanakan Garrett. Metodis, terdokumentasi, tak terbantahkan. Pengacara mengonfirmasi bahwa Colorado menganggap perselingkuhan sebagai faktor dalam pembagian aset, dan pengakuan Sloane yang direkam oleh Garrett malam itu di apartemen menjadi bukti. Sloane tidak membantahnya. Mungkin karena rasa bersalah, mungkin karena ia sadar tidak punya argumen. Apartemen itu menjadi milik Garrett, bersama dengan sebagian besar tabungan mereka. Sloane pindah ke sebuah studio kecil di sisi lain kota. Rafael Garrett ketahui secara kebetulan melalui seorang kolega yang bepergian ke Panama beberapa bulan kemudian, telah berhenti dari pekerjaannya sebagai pemandu wisata. Tampaknya, rasa bersalah telah menggerogotinya, hingga ia tidak bisa lagi menghadapi turis Amerika. Garrett tidak merasakan kepuasan dari berita itu. Ia tidak merasakan apa-apa, sebenarnya.
6 bulan setelah perjalanan itu, Garrett duduk di sofa yang sama tempat ia mengkonfrontasi Sloane, menatap dinding yang pernah dihias olehnya. Perlu mendekorasi ulang, pikirnya. Menghapus jejaknya, memulai dari awal. Ponselnya bergetar dengan sebuah pesan. Itu adalah seorang rekan kerja yang mengajaknya untuk happy hour. Garrett mempertimbangkan untuk menolak, seperti yang telah ia lakukan pada setiap undangan dalam beberapa bulan terakhir. Namun, ada sesuatu yang membuatnya berubah pikiran. Ia mengetik balasan setuju, lalu bangkit untuk bersiap-siap. Dalam perjalanannya menuju bar, ia melewati sebuah agen perjalanan. Di etalase, sebuah poster memajang gambar pantai-pantai surgawi. Garrett berhenti sejenak menatap gambar itu. Rasa sakit yang tajam seperti bulan-bulan pertama tak lagi ia rasakan. Yang tersisa hanyalah kehampaan yang terasa akrab dan sebuah pelajaran yang terpatri dalam benaknya. Bahwa surga bisa menyembunyikan mimpi buruk yang paling kelam, dan orang yang kita yakini kita kenal luar dalam, ternyata bisa menjadi orang yang sama sekali asing. Ia kembali melangkahkan kakinya, meninggalkan poster itu di belakang. Panama akan selamanya terukir dalam ingatannya sebagai tempat di mana ia belajar bahwa 5 tahun pernikahan bisa hancur lebur hanya dalam satu hari pengkhianatan. Namun Denver, kotanya, pekerjaannya, kehidupannya yang ia bangun kembali adalah tempat yang ia pilih saat ini. Sendirian, mungkin, terluka, sudah pasti. Namun bebas dari kebohongan yang seharusnya tak pernah ada. Pengkhianatan Sloane tidak mendefinisikan siapa Garrett Morrison. Namun, caranya menghadapi semua itu, dengan harga diri dan tekad, itulah yang akan membentuk dirinya di masa depan. Dan pria itu, terlepas dari segalanya, masih percaya bahwa ia pantas mendapatkan yang lebih baik. Ia pantas mendapatkan kebenaran. Ia pantas mendapatkan rasa hormat. Dan untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, saat ia mendorong pintu bar dan disambut oleh wajah-wajah yang tak asing dari rekan-rekan kerjanya, Garrett tersenyum. Itu bukanlah senyum yang lebar dan tulus, belum. Tapi itu adalah sebuah awal. Dan sebuah awal, seperti yang telah ia pelajari dengan cara yang paling menyakitkan, adalah satu-satunya yang dibutuhkan untuk terus melangkah. Terima kasih telah menonton. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten terbaru dari kami. Sampai jumpa di lain kesempatan.